Halo guys, sekarang saya sudah berada di lapangan. Saya akan coba menerbangkan drone MJX Boox 20 Ace ini. Kita coba belajar, kita tes fitur-fiturnya yang ada di remote. Jadi di sini masih off ya. Jadi kita coba menghidupkannya, kita buka. Kemudian gagangnya kita buka ya. Jadi keadaan off ya. Saya coba menghidupkannya dulu dengan menekan tombol ini on. Jadi kita tidak perlu lagi menekan tombol gembok ya. Tombol gembok kalau sudah pernah dikalibrasi, kita nggak perlu lagi tekan tombol gembok ini ya. Fungsi tombol gembok ini untuk mengkonekkan awal dibukanya remote pada saat pembelian. Kemudian digunakan untuk starter drone-nya, nyalakan baling-balingnya dan mematikan darurat baling-balingnya. Ini fungsi tombol gembok ini. Jadi dia 3 fungsi ya. Kemudian sini ada signalnya. Di sini untuk indikator baterai dia belum ada karena remote-nya saya belum hidupkan. Drone-nya ya, sorry. Drone-nya saya belum hidupkan. Kemudian ini indikator informasi kekuatan baterai remote. Kemudian ini D dan H, distance dan height. Distance adalah jarak horizontal remote ke drone. Kemudian height, ketinggian drone dari permukaan tanah. Kemudian di sini ada GPS on. Jadi sini on-nya ada, kalau saya on kan dia off ya. Sini jadi harus tetap, kalau di luar ruangan GPS-nya harus on ya. Kalau di dalam ruangan GPS-nya harus mati. Kemudian di sini ada mode 2. Jadi mode 2 itu stick throttle sebelah kiri, aileron dan elevator di sebelah kanan. Kemudian kalau mau di sini ada high. Kalau kita mau mengganti kecepatannya, ini kecepatan high, kita tinggal tekan tombol yang ini, simbol lampu dan ada high low. Kalau tekan lama, dia akan berpindah. Jadi kecepatan drone lambat. Saya cenderung menggunakan kecepatan yang high ya. Tekan lama lagi. Kemudian di tombol yang bergabung dan high dan speed, di sini ada simbol ikon lampu. Kalau kita tekan 1 kali, dia akan menyalakan lampu di bagian bawah dekat optical flow-nya. Tekan 1 kali lagi, dia akan mematikan lampunya. Lampunya digunakan untuk penerangan optical flow kalau tidak menggunakan GPS ya. Kalau tekan lama berarti dia high dan low. Kemudian di sini ada tombol kamera. Di sini untuk memoto dan merekam. Kalau tekan 1 kali dia foto. Kalau tekan 2 kali dia akan merekam video. Kemudian di sini ada tombol landing dan take off. Tekan 1 kali dia akan, ketika sudah dinyalakan tombol gembok, baling-balingnya on, tekan tombol ini dia akan landing. Kalau kita mau turunin paksa, kita tinggal tekan tombol ini kembali, tombol landing, tekan 1 kali. Kemudian di sini ada switch, ini tidak berfungsi ya, tidak ada fungsinya. Kemudian di sini ada tombol switch kamera naik turunnya, yang ini kamera naik turun. Kemudian di sini ada stick. Ini sticknya kalau saya naikkan, kalau saya geser ke atas, drone-nya naik. Drone-nya turun. Kalau saya geser kiri atau geser kanan, drone-nya akan berputar dan putar kiri. Kemudian stick kanan, kalau saya geser ke depan, ya drone-nya maju ke depan. Kalau saya geser ke belakang, drone-nya mundur. Kalau geser ke kiri atau ke kanan, drone-nya akan miring kiri dan miring kanan. Oke, sekarang kita coba menghidupkan drone-nya. Kita tekan tombol di drone-nya.
Saya tekan tombolnya. Kita tunggu dia. Kita tunggu ini dia sudah muncul simbol bintang. Jadi dia simbol bintangnya ini untuk mengkalibrasi kompas dari drone itu sendiri. Jadi kita coba kalibrasikan. Oke, kalibrasi kompas, kalibrasi geomagnetis berhasil. Kemudian kita kalibrasi gyro. Kalibrasi gyro, tekan di remote begini. Stick, semua stick kita ke bawah dan mengarah ke kiri. Begini ya. Tak, satu kali. Nah, muncul simbol bintang lagi. Jadi dia sedang mengkalibrasi gyro. Kita tunggu sampai hilang sendiri bintangnya. Oke, sip. Sekarang drone sudah bisa diterbangkan tanpa menggunakan kamera. Nah, sekarang kita coba mengkonekkan ke kameranya. Ini ya, saya coba. Jadi kita tarik dulu anunya. Ini tarik mounting HP holder. Tarik sampai bunyi. Tak, terus naik ke atas. Nah, oke. Pasang dulu. Oke. Kita hidupkan handphonenya. Oke, handphone sudah hidup. Kita pakai aplikasi ini MRC Pro. Tak. Oke. Kita start. Oke, start. Jadi ini larang-larang terbang yang untuk pemula. Next, kita next saja. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya, penjelasan fitur. Klik. Oke. Jadi sekarang ini belum connect ya kameranya. Kita konekkan, buka WiFi-nya. Menggunakan WiFi 5 GHz ya. Nah, ini drone. Klik. Oke, tersambung. Oke, sip. Oke, ini sudah muncul kameranya. Di sini ada fitur-fiturnya. Di sini ada simbol take up dan landing, kemudian return to home, kemudian menu. Di sini ada menu follow me, kemudian menu orbit, headless mode. Kemudian di sini ada kode high speed dan low seperti tadi kita tekan di sini. Di sini ya. Sini. Kemudian di sini ada GPS-nya sudah dapat. GPS-nya 23. Kemudian baterai drone. Kemudian signal remote. Kemudian di sini ada ini penyimpanan. Di sini ada pengaturan penerbangan. Jarak maksimal harus 120 ya. Ini anjuran pemerintah, harus 120 meter ketinggian.
Kalau jarak horizontalnya ya terserah berapa aja, di off kan saja sesuai kekuatan remote. Kemudian di sini ada geometry calibration dan gyro, ini sudah kita lakukan tadi. Jadi bisa kita lakukan di remote dan bisa juga kita lakukan di handphone. Ya, di sini. Nah, di sini kalau sudah tercentang semua, berarti sudah berhasil kalibrasi gyro dan kompasnya. Harus jadi penerbangan harus tercentang semua ya. Kemudian di sini catatan penerbangannya, histori penerbangan, sudah berapa jam penerbangan, berapa kali. Kemudian di sini ada tombol merekam dan foto. Bisa juga di remote dan bisa juga di handphone kalau merekam. Kemudian di sini ada pilihan merekam video yang akan tersimpan di drone. Jadi hasil rekamannya ini yang kita pilih misalnya 1080, dia akan tersimpan di drone dengan kualitas 1080 atau 4K. Dan juga dia tersimpan di handphone tapi tidak kualitasnya bukan 1080 ya, di bawah 1080 kok untuk tersimpan yang tersimpan di handphone. Jadi lebih bagus yang tersimpan di drone, di memory cardnya. Kemudian di sini pengaturan cahayanya. Jadi kamu atur sendiri saja sesuai keinginan. Kemudian saya cenderung menggunakan begini ya, pengaturannya, brightnya dan saturationnya. Kemudian ini nggak tahu ini apa, ini saya kurang mengerti juga. Oke, kemudian di sini ada Google Map-nya, posisi drone. Oke, di sini model satelit. Nah, dia belum muncul ini. Nah, kemudian ada setelah pilih model map, kita muncul pilihan lagi di sini. Di sini model ini track dan waypoint. Ini aktif kalau drone-nya sudah melakukan hopper ya. Jadi kalau mau operasikan yang ini track, waypoint, harus drone-nya dan keadaan hopper. Oke, kita coba terbang saja dulu. Kita mulai. Jadi kita starter dulu drone-nya, tekan tombol gembok. Ini ya, gembok. Cek. Oke, drone-nya sudah aktif. Drone-nya baling-balingnya sudah terputar ya. Kemudian kita tekan tombol take off di sini. Tekan satu kali saja. Drone-nya akan hopper. Oke, dia akan terbang. Dia hopper. Jadi di sini ada penjelasan ketinggian di handphone juga ya. Nah, distance, height, dan kecepatan dia sudah muncul di situ. Sekarang kita coba tombol sticknya saja dulu. Ini untuk pemula ya, kelas pemula. Jadi drone-nya ini stabil sekali, dia tetap mempertahankan posisi tempatnya. Ketika ada angin dia tetap di tempat, dia tidak bergeser karena sudah ada GPS-nya. Kalau yang ini, stick yang ini ya, kalau saya geser naik, dia drone-nya akan naik. Nah, ini saya geser naik, dia naik. Saya geser turun, dia turun. Nah. Kemudian kalau kemudian geser kiri dan kanan, dia drone-nya akan, ini saya geser ke kiri ya, sticknya sebelah kiri, dia akan memutar, muter ke kiri. Kalau saya geser sticknya ke sebelah kanan, dia drone-nya akan memutar ke kiri juga. Kemudian ini stick elevator dan aileron. Kalau saya geser ke depan atau ke belakang, drone-nya maju. Kalau saya geser ke depan, dia maju. Geser ke belakang, dia mundur. Ini untuk kelas pemula ya. Ini pemula banget yang mau belajar main drone. Ini drone yang paling cocok, yang paling enak. Nah, kemudian geser ke kanan, dia ke kanan. Kemudian geser ke kiri, dia ke kiri. Oke, sip. Kita ke tengah dulu, pelan-pelan. Nah.
Kemudian kalau kita ingin landing, kita tinggal tekan tombol ini. Nah, tekan tombol ini, dia akan landing otomatis. Tek. Nah, dia akan landing ya. Ketika sudah ditekan, dia akan landing. Dengan mati, drone-nya akan mati sendiri. Nah, kemudian kalau kita nyalakan, tekan tombol gembok kembali, drone-nya terputar baling-balingnya. Kalau ingin mematikan baling-balingnya kembali, kita tekan lama tombol gemboknya lagi. Oke, baling-balingnya mati. Kemudian di tombol yang bergabung dan high dan speed, di sini ada simbol ikon lampu. Kalau kita tekan satu kali, dia akan menyalakan lampu di bagian bawah dekat optical flow-nya. Kita tekan satu kali lagi, dia akan mematikan lampunya. Lampunya digunakan untuk penerangan optical flow kalau tidak menggunakan GPS ya. Ya, kalau tekan lama berarti dia high dan low. Merekam. Jadi saya rekamnya kalau kita mau foto, tekan satu kali. Oke, dia berhasil memfoto. Kemudian kalau kita ingin merekam tanpa menekan tombol ini, kita tinggal tekan lama ya. Nah, muncul simbol ini, simbol merekam. Mematikan rekamannya, tekan lama lagi. Nah, bisa juga di sini ya. Sini merekam, tekan tombol merah, ikon merah. Tekan tombol ikon merah. Nah, simbol merekam. Kita matikan lagi. Kemudian kalau tekan di sini lagi foto yang tombol putih, ikon putih. Nah, dia foto. Kemudian kita tes fitur follow me dan fitur orbit. Oke, kita coba dulu yang pertama, yaitu fitur follow me. Saya angkat dulu ya. Saya angkat drone-nya. Kurang lebih ya sekitar 5 meter tingginya. Jaraknya sekitar 3 meter. Saya balikkan drone-nya ke arah saya ya dulu. Cari posisi yang bagus. Oke, itu saya sudah ada. Kemudian saya coba follow me. Menu follow me. Oke. Dia sekarang posisi follow me, saya akan berjalan, kita lihat apa dia mengikuti saya. Oh ya, dia mulai mengikut saya dari belakang. Oke, follow me-nya bagus, anginnya kencang. Maklum nggak punya gimbal ini. Saya matikan dulu follow me-nya. Kemudian kita tes fitur orbit ya, orbit. Oke, dia mulai mengorbit. Pada saat orbit, yang tombol atau stick yang bisa digunakan, tombol nggak bisa ya, cuma yang bisa digunakan itu stick naik turunnya saja. Kalau ke kiri kanannya dia nggak bisa. Jadi dia akan mengelilingi saya, namanya orbit ya. Bagi pemula ini namanya orbit. Dia mengelilingi. Ya, kita lihat dia mengelilingi saya, otomatis dia mengelilingi saya. Oke, dia kembali ke depan. Saya matikan orbitnya.
Kemudian di sini ada menu headless mode. Digunakan terbang tanpa kepala ya. Jadi dia memutar, yaitu radarnya memutar drone, sambil memutar-mutar drone. Kemudian kita tekan aileronnya, kalau mundur dia ikut mundur. Kalau maju pada saat posisi memutar-mutar tanpa kepala ya. Ini namanya headless mode. Kemudian kita coba fitur lain lagi, yaitu fitur waypoint dan track ya. Kita buka dulu mapnya, jadi harus buka mapnya dulu. Oke, kemudian pilih ikon yang di bawah sebelah kanan. Kemudian kita pilih dulu track ya, track. Oke, track. Terus kita posisikan tracknya sesuai keinginan. Misalnya gini, tak. Kemudian submit di bawah kanan. Kemudian oke. Drone-nya mulai bergerak sesuai track yang kita sudah tentukan. Dia bergerak jalan sesuai track. Pertama di track 1, kemudian track 2, terakhir di track 8. Ya, dia berjalan sesuai track ya, otomatis dia ini. Dia berjalan sesuai track. Oke, track terakhir, track 8 ya. Oke, tracknya habis, dia sudah berhenti. Kemudian kita coba waypointnya, klik waypoint kembali, baru kemudian kita tentukan letak-letak waypointnya. Sini, 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 sini. Oh, sampai 7. Oke, submit. Oke, drone-nya mulai berjalan. Kita bisa, kalau kurang tinggi kita bisa angkat. Cuma stick itu yang bisa dilakukan, sedangkan stick yang sebelah kanan tidak bisa. Dia mengikuti jalur waypoint yang kita sudah tentukan. Sangat stabil. Sip. Dia melewati aku. Kemudian track 5, point 5. Point 6. Oke. Dan terakhir point 7. Sip. Oke. Selesai. Mantap.